Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Alicia Potale dengan MPM 073520111033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 5, di mana judul pertemuan 5 ini yaitu sistem penanaman. Langsung saja masuk ke tujuannya, di mana tujuan dari materi ini yaitu memahami definisi entitas, nama, alamat, dan identifier. Kemudian memahami sistem penamaan, flat naming, dan teknik-teknik resolving pada flat naming. Kemudian memahami sistem penamaan, struktur naming, dan teknik-teknik resolving pada struktur naming. Kemudian yang terakhir memahami sistem penamaan atribut based naming dan teknik-teknik resolving pada atribut based naming. Langsung saja ke materi awal, yaitu di mana pertama pentingnya masalah penamaan. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Kemudian nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Lalu masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjuk ke entitas yang diwakilinya. Seperti sebuah NIM atau nomor induk mahasiswa atau nama dapat menunjuk ke mahasiswa yang diwakili NIM atau nama tersebut. Contoh, untuk mewujudkan hal tersebut dibuatlah suatu sistem penamaan. Pada sistem tersebut, implementasi sistem penamaan tidak berpusat pada sebuah komputer, namun lebih sering tersebar pada beberapa mesin, dan cara pendistribusiannya mempengaruhi efisiensi dan skalabilitas dari sistem penamaan tersebut. Lanjut, nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Kemudian entitas sendiri dapat berupa secara praktis, dapat berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak atau logik seperti berkas file, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, penggunaan atau manusia ataupun mesin perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address, atau alamat. Sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat, seperti halnya seseorang dapat memiliki beberapa nomor telepon genggam. Contoh lain adalah ketika seseorang berpindah tempat seperti kota atau negara, maka nomor teleponnya sering harus diubah sesuai dengan sistem di kota atau kode area atau negara, kode negara tersebut. Kemudian jenis nama lain yang mendapat perlakuan khusus selain alamat adalah identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, mewakili paling banyak satu entitas, kemudian setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Lalu sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama atau tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Satu lagi jenis nama yang penting adalah nama dengan sifat user friendly yang mudah dibaca dan diingat oleh manusia. Nama ini biasanya terdiri dari sederetan karakter yang dikenal manusia seperti nama pada file atau nama yang digunakan pada domain name system seperti www.dinus.ac.id atau www.google.co.id atau sebagainya. Kemudian solusi yang lebih sering digunakan adalah dengan menyimpan informasi pasangan nama dan alamat tersebut pada beberapa sistem terpisah yang bersifat rekursif. Contohnya, untuk mengetahui alamat www.yahoo.com, yaitu pertama, penggunaan perlu menghubungi sebuah sistem, yaitu dot atau root, yang akan memberikan alamat dari sistem di bawahnya yang memiliki tabel informasi mengenai alamat dari nama-nama yang berakhiran dengan com atau DNS domain com.
Lalu kemudian menghubungi sistem tersebut DNS atau domain com yang akan memberikan alamat dari sistem yang memiliki tabel informasi mengenai alamat dari nama-nama yang berakhiran yahoo.com, DNS domain yahoo.com. Yang kemudian untuk mengulangi lagi menghubungi sistem DNS domain yahoo.com yang memiliki tabel berisi pasangan nama www.yahoo.com dengan alamatnya. Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya. Ini dikenal dengan naming system. Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya ini dikenal dengan naming system. Ada 3 naming system yaitu flat naming, struktur naming, dan atribut based naming. Selanjutnya flat naming atau yang ketiga. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Kemudian teknik resolving. Cara penamaan ini memang sederhana, tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat resolving. Pada sistem penamaan flat naming yaitu pertama ada broadcasting dan multicasting, kedua ada forwarding pointer, ketiga ada home based approach, dan keempat Hirschfeld search tree. Kemudian ada broadcast dan multicast. Cara ini cukup sederhana yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contoh implementasinya adalah ARP atau Address Resulting Protocol yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware atau MEC address berdasarkan sebuah alamat IP. Cara lainnya adalah dengan melakukan multicasting, yaitu mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Contoh kasusnya adalah pada unit bergerak seperti laptop milik pegawai yang terkonek dengan jaringan nirkabel. Kemudian ketika laptop pegawai terkoneksi ke jaringan khusus, pegawai laptop tersebut akan mendapatkan alamat IP milik staf berdasarkan alamat hardware-nya. Ketika pegawai lain mencoba menghubungi laptop tersebut, maka pesan dikirimkan hanya ke komputer yang tergabung dalam jaringan pegawai. Kemudian ada forwarding pointers. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi baru di lokasi lamanya. Sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Informasi tersebut dikenal sebagai pointer. Permasalahan timbul ketika entitas bergerak cukup sering dengan jarak yang semakin jauh. Rantai pointer akan semakin panjang sehingga penelusuran dapat memakan sumber daya lebih besar dan mengakibatkan penurunan kinerja. Contohnya pada gambar di bawah kanan saya. Kemudian lanjut ke home based approach. Alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar adalah pendekatan home based, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah.
Lalu ketika sebuah pesan dikirimkan untuk entitas bergerak tersebut, tujuan dari pesan adalah alamat rumah. Entitas agen juga akan memberitahu pengirim pesan alamat baru dari entitas bergerak tersebut sehingga komunikasi berikutnya terjadi antara pengirim dengan entitas bergerak di lokasi barunya. Kemudian ini adalah contoh dari home-based approach. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Lanjut, kekurangan teknik ini adalah penggunaan lokasi rumah yang tepat sehingga rumah ini harus dipastikan selalu tersedia. Jika entitas bergerak hendak pindah untuk jangka waktu lama atau menetap di lokasi lain, maka ada baiknya lokasi rumah juga ikut berpindah. Solusi masalah ini adalah dengan mendaftarkan lokasi pada sebuah layanan penerjemahan alamat atau naming service jika lokasi rumah dapat berpindah sehingga lokasi rumah dapat ditemukan oleh entitas yang memerlukan melalui naming service tersebut. Lanjut, pada Hershing Search Tree, pada teknik ini jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada di dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan atau top level domain. Sebuah domain yang berada di bawah atau dalam sebuah domain lain dikenal sebagai subdomain. Domain yang berada pada posisi paling bawah dan tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai left domain, di mana setiap domain D memiliki simpul directory dir D yang menyimpan informasi lokasi setiap entitas dalam domain tersebut. Akibatnya terbentuklah sebuah pohon directory dengan simpul paling atas disebut simpul directory akar atau root directory node yang mengetahui sebuah entitas. Contohnya pada gambar berikut. Bisa dilihat pada gambar ini. Contoh hierarki organisasi dari layanan lokasi di dalam domain masing-masing berasosiasi dengan node direktorinya. Lanjut, untuk melacak lokasi sebuah entitas dalam sebuah domain, setiap entitas dalam domain terdaftar di dalam simpul directory domain tersebut. Catatan lokasi location atau record. Sebuah entitas E pada simpul directory N dari domain D berisi alamat entitas tersebut di dalam domain D. Sebaliknya, simpul directory N dari domain D yang menjadi domain induk dari domain D hanya akan menyimpan catatan lokasi E berupa petunjuk pointer ke simpul directory N yang demikian juga induk dari N hanya menyimpan petunjuk ke simpul directory N. Pada akhirnya, simpul directory root berisi petunjuk ke simpul directory dari sebuah subdomain di bawahnya. Sebuah entitas dapat dimiliki beberapa alamat sebagai contoh jika entitas tersebut direplikasi. Jika sebuah entitas memiliki alamat di leaf domain D1 dan D2, maka simpul directory dari domain induk dari domain D dan D2 menyimpan dua petunjuk untuk setiap subdomain. Contoh pada gambar berikut. Contoh penyimpanan informasi dari tiap entitas yang memiliki dua alamat pada cabang yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian, jika sebuah entitas E ingin mengetahui alamat entitas E2, maka pertama kali ia akan mencari catatan lokasi entitas tujuan tersebut di simpul directory domain tempat ia berada. Jika pada simpul directory ini tidak terdapat catatan lokasi entitas E2, berarti entitas E2 tidak berada pada domain yang sama dengan entitas E1. Permintaan entitas E1 akan diteruskan ke simpul directory dari simpul directory dari induk domain tempatnya berada dan seterusnya ke simpul directory induk dari induk domainnya sehingga menemukan catatan lokasi untuk E2. Pada kasus tersebut pencarian akan berlanjut sehingga simpul directory domain akar. Kemudian, jika pada salah satu domain ditemukan catatan lokasi E2, maka permintaan pencarian akan diteruskan ke subdomain yang ditunjuk oleh catatan lokasi untuk E2 tersebut seterusnya sehingga ditemukan alamat dari E2. Dapat dilihat pada gambar ini memandang suatu lokasi